Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat pusaran muncul, tubuh Wuyun segera mengambil kombinasi warna yang sama dengan pusaran itu. Bom! Ledakan bergema. Tubuh Wuyun langsung hancur dan menjadi bubuk. Jiwanya yang sudah hancur dalam ledakan besar ini. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Wuyun, Dolo Transcendent yang memiliki jiwa bela diri kegelapan, dan Mas Roh jahat pertama yang mewakili Kekaisaran Ryu, telah jatuh. Ia tewas seketika. Keheningan berat menimpa semua orang yang hadir saat Huo Yuhao berdiri dengan tenang di tempat dia sebelum berbalik untuk menghadapi Kekaisaran Ryu. Semua orang terdiam, bahkan Zhong Liwu yang dipenuhi kepercayaan diri menjadi diam. Selama 2 jam sebelum pertempuran, Zhong Liwu telah membuat serangkaian rencana dan Wuyun adalah bidak pertama yang dia putuskan untuk dikirim. Zhong Liwu pasti bisa menebak apa yang berhasil ditebak Jushi. Huo Yuhao harus memiliki modal yang diperlukan untuk memiliki keberanian untuk melangkah maju dan menantang 10 lawan. Selain itu, Zhong Liwu harus mencoba memahami kemampuan dan gaya bertarung Huo Yuhao. Ia tahu Huo Yuhao hanyalah seorang Feng Hao Doulo, karena itu rencananya dibangun dengan hati-hati dengan beberapa pertimbangan. Zhong Liwu hanya memiliki satu tujuan tunggal untuk mengirim Wuyun keluar dari pertempuran pertama. Dia ingin menggunakan kekuatan tipe gelapnya untuk membakar kekuatan jiwa Huo Yuhao. Ini akan menciptakan peluang bagi lawan selanjutnya yang harus dihadapi oleh Huo Yuhao. Sebenarnya Zhong Liwu telah menginstruksikan Wuyun untuk menyerah saat diperlukan. Lagi pula, itu tidak mudah untuk memelihara seorang Mas Roh jahat untuk menjadi Feng Hao Doulo selanjutnya. Wuyun baru saja berhasil menjadi Dolo Transcendent. Begitu dia dapat menyatukan kemampuannya, ia pasti akan menjadi aset besar bagi Gereja Roh Kudus. Namun, sedikit yang dia harapkan, Wuyun binasa hanya dalam beberapa bentrok singkat. Bahkan jiwanya telah hancur. Wuyun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan wujud roh pelindungnya. Dia terbunuh begitu saja ketika dia mencoba untuk menyelidiki Huo Yuhao untuk melihat apa yang dia kenakan. Mengapa Huo Yuhao benar-benar menjadi sangat kuat? Pikiran ini terlintas di benak para Mas Roh dan instruktur jiwa yang kuat dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran. Mereka menyadari bahwa Huo Yuhao tidak melakukan banyak gerakan. Bahkan mereka tidak ingat melihat dia melepaskan cincin roh dari tubuhnya. Namun, spirit shocknya yang sangat kuat meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Seorang Dolo Transcendent entah bagaimana tidak dapat memblokir guncangan spiritualnya dan telah meninggal karena serangan spiritualnya. Seberapa kuat seharusnya Huo Yuhao untuk melakukan ini? Mereka yang mampu melakukan pengamatan yang lebih tajam akan memperhatikan ledakan besar yang terjadi di akhir. Tampaknya itu semacam kemampuan yang dimiliki Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun. Dia entah bagaimana bisa menghabisi Wuyun dengan gerakan lembut di telapak tangannya. Bahkan jika Wuyun tidak memiliki roh dan karenanya tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara efektif, itu tidak mengubah fakta bahwa tubuhnya masih sangat kuat dan kekuatan jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Kemampuan seperti apa yang memungkinkan Huo Yuhao mencapai prestasi ini? Inti jiwa pelengkap yin yang. Ini adalah jawaban yang sangat sedikit orang ketahui. Ketika Huo Yuhao menanamkan telapak tangannya di tubuh Wuyun, dia telah mentransferkan kekuatan jiwa pelengkap yin yang-nya ke tubuh Wuyun. Kekuatan jiwa yang dia transfer adalah pusaran yang sangat tidak stabil. Sederhananya, Huo Yuhao menanamkan inti jiwa mini yang mengebor tubuh Wuyun, dan inti jiwa ini dikendalikan oleh Huo Yuhao. Ledakan inti jiwa dalam tubuh Wuyun pasti akan menghabisinya tanpa rohnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Untuk bertahan melawan kekuatan ledakan, ia tidak akan pernah bisa bertahan hidup, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Penting untuk dicatat bahwa inti jiwa Huo Yuhao tidak hanya mengandung es pamungkas tetapi juga kekuatan spiritualnya, mengakibatkan rohnya hancur lebur. Itu sangatlah kuat. Hati Jushi mulai berdetak lebih kencang
saat dia mulai memahami kekuatan Wu Yuhao. Tidak heran, dia bisa mengejar legionaris jiwa peringkat binatangku dengan mudah. Aku tidak percaya kini ia sekuat ini. Yuhao, kamu benar-benar bakat generasi. Kamu pasti pewaris yang tepat untuk mewarisi Akademi Shrek. Jusi kagum dengan kekuatan yang dipamerkan oleh Wu Yuhao. Pada saat yang sama, dia menjadi depresi. Semakin kuat Wu Yuhao, semakin kuat ia menjadi musuhnya. Jusi masih bisa mengingat kata-kata Wu Yuhao yang dia katakan kepadanya. Jika dia benar-benar ingin terus melecehkan pasukan Kekaisaran Ryu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Dewa Kematian Doulo, dan ketika itu terjadi, itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Bisakah pejuang kedua maju? Tepat ketika semua orang menatap Wu Yuhao seolah-olah dia adalah dewa perang yang sebenarnya, dia tiba-tiba berbicara. Ya, sekarang yang pertama sudah mati. Sudah waktunya bagi Kekaisaran Ryu untuk mengirim perwakilan kedua. Pertempuran baru saja dimulai. Zongliwu tampak marah dengan kata-kata Wu Yuhao lagi pula. Dia baru saja kehilangan seorang master jahat yang baru saja mencapai peringkat Dolo Transcendent. Butuh bertahun-tahun baginya untuk mengembangkan dan memelihara seorang Dolo Transcendent, namun itu hanya agar Wu Yuhao menghabisinya dengan mudah. Wu Yun adalah seorang master jahat yang akan masuk dalam 10 besar master jahat dalam Gereja Roh Kudus. Zongliwu kini berbalik untuk melihat Jusi sebelum berbisik. Marsal, Yuhao tampaknya memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kami harus meminjam kekuatan alat jiwa pertahanan spiritual untuk menghadapinya. Karena itu, aku membutuhkan instruksi jiwa kelas 9 untuk membantu kami. Jusi segera mengeluarkan kening. Zongliwu mampu menjaga akalnya dan mencari tahu di mana masalah terletak, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Tidak heran dia adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Jusi jelas tidak bisa menolak permintaan Zongliwu ketika ada begitu banyak orang, termasuk para master jahat dari Gereja Roh Kudus di sekitarnya. Dia segera berbalik untuk melihat instruksi jiwa di belakangnya sebelum bertanya, apakah ada di antara kalian yang mau meminjamkan alat jiwa pertahanan spiritual kepada pengawas militer? Ada sekitar 11 instruksi jiwa kelas 9 di belakang Jusi, namun tak seorang pun yang ingin meminjamkannya. Ini membuat Zongliwu marah. Dia marah mengetahui bahwa tidak ada yang mau membantunya. Namun ia tidak punya pilihan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ya, dia akan membeli alat jiwa pertahanan spiritual. Dia tidak bisa melepaskan mayat hidup Raja Beruang Es. Dia dan Gereja Roh Kudus telah melakukan operasi selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki kekayaan yang dapat menyaingi kekaisaran lain. Melihat ini, beberapa instruksi jiwa kelas 9 akhirnya menawarkan harga untuk alat jiwa mereka, dan itu dihargai sebagai logam langka. Zongliwu dapat merasakan jantungnya memanas setelah melihat apa yang para instruksi jiwa kelas 9 ini tawarkan. Meskipun Gereja Roh Kudus sangat kaya, logam langka adalah komoditas yang memiliki nilai strategis besar. Tapi dia tidak bisa menolak dengan resiko yang ada. Memelihara seorang Feng Hao Dolo jelas lebih berharga daripada logam langka yang mereka tuntut. Zongliwu berusaha membeli sedikit mungkin alat jiwa pertahanan spiritual. Jika dia membutuhkannya lagi, dia akan membelinya nanti. Meskipun para instruksi jiwa kelas 9 tampaknya sangat tenang, mereka semua tertawa dalam-dalam. Itu adalah perasaan yang menyenangkan untuk melihat bagaimana seorang master jahat dipaksa untuk menerima perjanjian yang tidak adil. Bagaimanapun para instruksi jiwa Kekaisaran Ryu sama dengan para master dari benua Doulo. Mereka sebenarnya sangat membenci para master jahat, apalagi karena konflik yang terjadi baru-baru ini. Setelah membeli alat jiwa pertahanan spiritual, Zongliwu melihat ke samping dan berkata, Feng kecil, berhati-hatilah, prioritaskan keselamatanmu. Baik, orang yang berdiri di samping Zongliwu adalah wanita yang dicintainya. Dia tidak lain adalah Feng Ling, wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Zongliwu akan mengirim Feng Ling sebagai lawan kedua Wu Yuhao. Sejak awal, Zongliwu tidak pernah berencana untuk menggunakan 10 pertempuran. Dia tidak percaya bahwa Wu Yuhao memiliki kemampuan untuk bertahan selama 10 pertempuran. Dan anggota yang dibawanya hanya tersisa 9 orang setelah pertempuran dengan Ditian. Dan 2 dari 9 itu terluka parah. Karenanya, mereka hanya bisa mengirim 7 orang.
Di antara 7 orang ini hanya 4 dari mereka termasuk Zhongliwu sendiri yang setingkat dengan Dolo Transcendent. Sangat sulit untuk berkultivasi menjadi Dolo Transcendent sebagai Mas Roh jahat. Melihat ini, Zhongliwu hanya berencana untuk mengirim Dolo Transcendent untuk melawan Huo Yuhao. Mengirimkan Feng Hao Dolo hanya akan membuang-buang sumber dayanya yang berharga. Oleh karena itu, orang kedua yang akan menjadi lawan Huo Yuhao adalah Feng Ling, istrinya. Feng Ling adalah Mas Roh jahat terkuat kedua di antara mereka yang mengikuti Zhongliwu ke medan perang. Dia tepat di belakangnya dalam urutan kekuasaan. Fakta bahwa Zhongliwu telah memutuskan untuk mengirimnya sebagai orang kedua berarti bahwa dia tidak ingin kehilangan lagi anggotanya yang kuat. Feng Ling melayang ke posisi yang berjarak sekitar 100 meter dari Huo Yuhao. Dia tidak diragukan lagi cantik dan memancarkan aura setan yang menggoda. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao melihat wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Kali ini ketika mereka akhirnya bertemu lagi, ia menjadi lawannya. Feng Ling memiliki sepasang mata yang aneh. Ini memberikan tatapan yang sangat aneh. Huo Yuhao. Feng Ling berbicara dengan dingin. Huo Yuhao mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Halo, wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Kita bertemu lagi." Feng Ling menjawab dengan dingin, "Kau adalah Tang Wu, orang yang berpartisipasi dalam turnamen seru jiwa kota percaya, bukan?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Itu benar. Sepertinya wakil pemimpin sangat jeli." "Oh, sangat bagus." Suara Feng Ling menjadi lebih dingin ketika jubah hitam di tubuhnya mulai bergetar. Meskipun tidak ada angin sama sekali, tiba-tiba raungan Phoenix menusuk terdengar dari tubuhnya saat cincin rohnya mulai bangkit di sekitarnya. 3 cincin roh ungu, 5 hitam dan 1 merah. Kombinasi cincin rohnya jauh melebihi kombinasi cincin roh yang optimal. Cincin rohnya memancarkan cahaya cemerlang di lingkungan mereka. Bahkan Huo Yuhao sedikit terkejut setelah melihat 9 cincin roh muncul di depan matanya. Dia kagum pada kekuatan yang ditunjukkannya. Tidak heran, dia adalah wakil pemimpin Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tidak tahu persis apa peringkat Feng Ling, namun dia secara kasar bisa mengatakan dari auranya bahwa dia harus berada di tempat di sekitar peringkat 96. Karena fakta bahwa dia adalah Mas Roh jahat, ia bahkan bisa menjadi peringkat 97. Wakil pemimpin ini pasti akan menimbulkan tantangan yang lebih besar daripada Wu Yun. Selain itu, Feng Ling sekarang menggunakan alat jiwa pertahanan spiritual. Dia akan jauh lebih tahan terhadap keterampilan jiwa mata roh Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao mengungkapkan cahaya redup saat armor perang dewasnya memancarkan cahaya mistis di bawah kendalinya. Tiba-tiba cincin roh ungu di tubuh Feng Ling mulai memancarkan cahaya terang. Detik berikutnya sepasang sayap ungu gelap membentang di belakang punggungnya. Aura yang kuat segera dilepaskan. Saat itu melonjak menuju Huo Yuhao. Sayap Phoenix. Jenis Phoenix apa ini? Mengapa sayapnya berwarna ungu? Huo Yuhao sebelumnya pernah melihat Feng Ling bereaksi, namun saat itu Feng Ling tidak habis-habisan. Kali ini wakil pemimpin Gereja Roh Kudus tidak diragukan lagi akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkannya. Tidak ada api sama sekali meskipun tekanan besar sayapnya memancar. Ini apa ini? Kegelapan? Phoenix kegelapan? Tidak, itu salah. Tidak mungkin Phoenix kegelapan. Aura kegelapan Phoenix harus murni dan pasti tidak akan terlalu dingin. Ini pasti Phoenix jahat. Ya, ini adalah jiwa bela diri Feng Ling. Phoenix jahat. Ini sangat cocok dengan gelarnya, yaitu Phoenix jahat Dolo. Phoenix jahat Dolo Feng Ling. Fluktuasi kekuatan jiwa yang intens memancar dari sayap Phoenix jahat raksasa saat cahaya di sekitarnya mulai menjadi redup. Tampaknya seakan seluruh langit telah berubah menjadi abu-abu. Sensasi yang kuat dan mencekik membuat Huo Yuhao kesulitan bernafas. Meskipun dia berada di dalam armor perang Dewa Esnya, Feng Ling sangat kuat. Yan Shaoze yang menonton dari kejauhan bersama dengan orang-orang kuat lainnya dari Akademis Rex terkejut ketika dia bergumam, "Phoenix jahat? Jadi dia sebenarnya Phoenix jahat dulu? Aku tidak percaya Feng Ling adalah orang yang memegang gelar itu. Sepertinya dia juga bergabung dengan Gereja Roh Kudus." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.